saudaraku yang ingin bertanya. Jadi untuk sambil menunggu ada yang tanya. Maaf, saya tidak mengerti. Dari perjalanan cara menyembah, itu memang Allah yang memperjalankan, jadi nggak ada yang salah. Tapi untuk menuju ke ada yang membimbing. Harus ada yang membimbing. Siapa yang membimbing? Orang yang tahu alamatnya Allah. Orang yang bisa membimbing kita semua menuju ke alamatnya Allah, sehingga kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, takdir kita ini, dengan kebahagiaan hati dan keikhlasan. Dan tertanamkan bahwa yakin diselamatkan oleh Allah. Dengan segala kekurangan kita. Ya, mungkin ada yang tanya. Assalamualaikum, Bano. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bano. Waalaikumsalam, Pak Rabi. Saya dari, ya, ini kan sepertinya sulit sekali untuk kita menuju ke sana. Mungkinkah ada satu pembimbingan khusus sehingga apa yang sudah dicapai lebih cepat gitu maksudnya, kepada yang seperti yang tadi diterangkan oleh Gus Tupi, ya, bagaimana supaya kita tertanam suatu keyakinan yang sangat benar. Kadang-kadang kita kan sering lupa, sering terjangkit ya dengan kotoran-kotoran hati. Bisa jelas suara saya didengar? Iya, dengar jelas. Tapi ada sedikit yang berbunyi. Jadi begini Pak Rabi ya. Memang latar belakang saya dari pesantren, jadi semua saya kembalikan ke Al-Quran. Kata sulit itu kalau kita kembalikan ke diri kita. Bagaimana saya bisa, bagaimana mungkin itu kalau kita kembalikan ke diri kita. Iya. Ya jelas kita nggak mampu. Disitulah yang dimaksud dengan Gus Dupi apa? Manembah. Menyembah itu ya semua terserah Allah. Kita serahkan pendidikan kita, jalan-jalan hati kita itu ke Allah. Makanya tadi sudah saya ungkapkan subhanalladzi asra. Abdihi. Yang memperjalankan kita. Jadi sampai mana Allah memperjalankan kita? Dalam perjalanan takdir kita kok dikasih hati yang buruk ya. Ya kembalikan ke Allah, itu atas kemahasucian Allah yang diberikan pada kita. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi itu saat ini idza arada syai'an. Jadi apa yang ada pada diri kita ini atas kehendak Allah. Ya saat ini loh. Hati kita, kelakuan kita, karakter kita, kotor hati kita, ini Allah yang menghendaki. Kalau kita sendiri ya nggak mau hati kotor. Tapi kalau Allah menghendaki kita kotor, mau apa? Ya kotor kita ini. Kun fayakun, bawa ke Allah apa adanya. Kalau kotor ya diakui. Maksudnya diakui gimana? Ya Allah, kau yang memberikan kotor ini ikhlas. Ya Allah, kau berikan saya hati kotor. Ikhlasnya itu loh. Ditempati. Nah, untuk biar gimana ya cara mengikhlaskan itu, memang itu ada bimbingan khusus, yaitu bertemu langsung dengan Gus Tubinya. Disitulah dari ubudiyah
cara menyembah apapun, ritual apapun untuk menuju kemahaan, itu memang ada bimbingan khusus. Dengan cara apa? Membuka hati. Itu Pak Rabi. Iya, iya, iya. Memang dulu Pak Rabi sudah pernah bertemu Gus Tubi, tapi setelah bertemu tidak pernah dicas. Jadi lama sekali nggak sambung. Jadi habis setrumnya. Ya, mohon. Makanya innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang iman itu bersaudara. Jadi amanah mungkin hanya bertemu sekali lalu dibawa terus nggak pernah dicas. Paling tidak setelah dibuka hati oleh Gus Tubi, bila mana ada apapun, nelpon. Kalau sudah dibuka, bisa melalui saya atau Gus Tubi atau saudara yang lain. Hanya apa? Mengarahkan. Iya. Kalau tapi untuk jelasnya bisa menempati alamatnya Allah, memang itu hanya dimiliki imam kita, Gus Tubi. Itu Iya, Pak iya. Rabi ya. Iya, iya. Jelas, Bano, jelas. Ya. Ya, artinya saya ini perlu bimbingan khusus untuk itu. Iya. Yang saya janjikan di YouTube cukup 1 hari bisa dibuktikan Pak Rabi. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke Kediri. Izin Allah. Iya, Surabaya Kediri. Kalau saya ke Surabaya bisa sama saya gonceng ke Kediri. Ya, makasih Bano. Sama-sama Pak Rabi. Ya. Mungkin yang lain ada yang tanya? Mbak, saya nanya lagi boleh Mbak? Silahkan Pak Dede los. Kalau nggak ada yang tanya sepi nanti seperti orang catur. Iya, sepi nanti. Bagus Pak Dede. Saya nanya sebenarnya untuk kepentingan semua orang, jadinya sifatnya saya bertanya. Mewakili. Ya mungkin begitu. Ada pertanyaan satu buat Gus Tubi, satu buat Mbah No biar adil ya. Satu buat Mbah No. Tadi kan dibahas mengenai akan seorang itu terhambat atau tadi ya terhambat keselamatannya. Dikarenakan salah satunya suka mencela cara ibadah orang lain yang pemahamannya memang Allah kasih sebatas itu. Jadilah terjadi kotoran hati, itu yang jadi penghambat keselamatan. Pertanyaan adalah, apa saja selain hal itu yang menghambat seorang terjegal atau terhambat keselamatannya? Itu buat Bano. Buat Gus Tubi nggak kelihatan mukanya, wajahnya. Gus Tubi, saya ingin bertanya dahulu pernah. Oke, siap. Oh iya. Ya, aslinya rambutnya keren gitu. Ya. Halo. Saya mau tanya lewat Zoom, Gus. Pembahasan tadi kan ada kaitannya hablum minallah dan hablum minannas. Sebelumnya di Zoom-nya pernah terlintas kalimat kita memisahkan antara hubungan ke Allah dan hubungan ke manusia. Nah, itu ungkapan seperti itu saya butuh penjelasan, Gus, supaya lebih gamblang bagaimana pengertian dan penerapannya di laku hidupnya gitu. Itu saja, pedang saja. Terima kasih. Siap. Jadi ini saya yang menjawab dulu Pak Dede. Ya. Mengapa orang terganjal keselamatannya hanya selain menyakiti hati orang lain yang Pak Dede tanyakan tadi, masalah ibadah. Jadi bukan hanya masalah ibadah, masalah mencela karakter orang lain pun mengganjal keselamatan kita. Misalnya kita melihat mabuk. Dan kita di situ mencela, kamu tukang mabuk, otomatis sang pemabuk pun sakit hati.
Karena apa? Dia hanya menjalani takdir. Kalau kita mengenali kotoran orang lain, otomatis hati kita kotor. Makanya karena kotoran hati kita itu tercetuslah sistem pencelaan tadi. Muncul mencela. Misalnya dari dalam keluarga pun. Allah kasih, ya sering saya contohkan, kasih istri yang tidak cocok dengan kita. Misalnya tukang menggunjing tetangga atau tukang marah. Manusia hanya bisa menasehati, mengarahkan, tapi jangan lepas kesadaran kita, itu loh Allah yang kasih watak. Kalau kita nggak terima dengan pemberian Allah, memang Allah mentakdir kita dikasih keluarga yang demikian. Dan lepas kesadaran kita, maksudnya lepas, hanya memandang manusianya, hanya nggak terima dengan watak manusianya, otomatis kita sama dengan tidak terima dengan Allah yang memberi watak keluarga kita yang seperti itu. Jadi tidak selamatnya itu tidak sadar kalau Allah. Jadi marah boleh, tapi jangan lepas kesadaran kita. Jangan lepas kesadaran, maksudnya apa? Itu loh Allah yang menciptakan. Karena kita nggak pernah menciptakan seorang istri, kita nggak pernah menciptakan seorang anak, itu Allah yang menciptakan dengan segala apa yang ada pada mereka. Tidak ikhlas dengan watak yang kita hadapi itu loh. Orang lain, baik itu keluarga, itu loh yang mengganjal keselamatan kita. Karena apa? Ada yang tidak direlakan dari takdir yang diberikan Allah pada kita yang ada di hadapan kita. Jadi tetap pada keikhlasan. Makanya menyembah Allah itu ke jiwa, menyatunya nyawa dan jasad. Bukan hanya kebutuhan jasad aja. Oke. Kalau sesuai dengan kita hanya kebutuhan jasad aja. Makanya ada kalanya orang itu salah mengartikan nafkah lahir dan nafkah batin. Masa kumpul sama istri nafkah batin? Ya bukan, itu nafkah jasad. Nafkah batin itu urusan iman. Bukan mengeluarkan air. Bano itu bisa-bisa aja. Ini barangkali Nafkah batin kok kontak jasad itu loh. Bano. Memberi kesadaran. Apa Bano? Masa nafkah batin dengan seperti itu? Berarti ada penjual nafkah batin nanti. Iya, Bano. Saya akan menjawab yang kedua ya. Ya, Gus. Bano, saya menjawab yang Bano yang kedua. Monggo. Hablumnallah dan hablumnan nas itu berbeda. Jadi, pertanyaan Mas Dede gini. Katanya kemarin waktu saya bilang hablumnallah dan hablumnan nas berbeda. Ya, Kak Abdi. Bagaimanakah dijelaskan yang dimaksud habluminallah itu enggak sama dengan habluminan nas, tidak ada hubungannya, itu bagaimana? Begini. Nah, begini ceritanya. Ketika engkau mengikhlaskan hubunganmu dengan manusia, bukan dengan Allahnya dulu, berarti yang kau sembah nanti manusia, sulit untuk bisa bersih kembalimu. Kembalimu itu sebenarnya kemana? Di akhir kematianmu itu ikhlasnya kepada manusia atau kepada Allah, ditanya dulu dong, biar sadar. Kembalimu kepada Allah apa kepada manusia? Kalau engkau kembali kepada manusia ya nggak apa-apa. Wong iman kok kepada manusianya. Habluminallah itu kembalimu itu loh kemana?
Makanya berbeda kalau imanmu hanya kepada Allah, ikhlasmu itu dimurnikan dulu yang ikhlas kepada Allah saja. Itu hablum minallah. Imanmu itu kepada siapa? Yang kau minta itu siapa? Tempat kembalimu siapa? Yang tidak pernah menyakitimu itu siapa? Yang kamu tidak bisa terganjal itu dengan siapa? Yang kau minta untuk menyelamatkan hidupmu sampai dunia, sampai akhirat itu siapa? Masa manusia? Ya ikhlas saja dengan manusia kalau menyembah manusia. Yes. Jadi yang saya katakan itu agar engkau semua jelas bahwa yang nomor satu ketulusan hati itu hanya dengan Tuhanmu yang sampai mati, sampai dunia, sampai akhirat. Tidak boleh cacat. Yang engkau tuju sampai matimu nggak boleh geser dengan sadar dalam kehidupanmu. Itu hanya Allah saja agar setiap saat engkau bisa memohon pertolongan. Bukan dengan manusia. Itu memurnikan dulu. Agar engkau tidak tersesat. Kalau yang kau tuju, yang bisa menyelamatkanmu, itu makhluk, nanti kembalimu pada makhluk digowo, arwahnya gentayangan di bawah jin. Memang mau. Apa penasaranan? Kalau mau nanti dibuat sinetron. Arwah gentayangan. Saya bercerita seperti ini, menjelaskan seperti ini agar jelas perbedaannya. Agar jelas perbedaan. Iman itu murni kepada Allah dulu, yang utuh, ya, yang menjiwai. Setelah itu kepada manusia, ikhlasnya sebatas apa? Sebatas kamu tidak menjadikan sakit hati. Ikhlas kepada manusia sebatas tidak sakit hati. Kalau engkau melebih-lebihkan ikhlas kepada manusia, kepada Allahnya hilang, lama-lama hilang karena tujuanmu manusia. Memang mati arwahnya kepada manusia. Yang kau sembah itu bukan manusia. Ikhlas yang nomor satu kepada Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Setelah itu, ikhlas kepada persaudaraanmu. Untuk ikhlas kepada semua orang, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang merasa baik? Suruh ikhlas kepada semua manusia. Hancur juga dia. Sebatas yang engkau mampu, biar tidak mengganjal, jangan memaksakan diri. Ikhlasnya seberapa, jangan memaksakan diri. Biar engkau tidak mengganjal. Tuhanmu itu memberimu kepercayaan tentang harta bendamu atau apa. Pertahankan untuk kebahagiaanmu dulu. Setelah itu kasih kelebihannya untuk membahagiakan saudara-saudaramu, keluargamu. Itu letaknya ikhlas. Kalau kepada orang berarti nggak boleh ikhlas. Bukan.
kepada orang itu berbeda tingkat keikhlasannya, sebatas engkau ikhlasnya di mana. Kepada Allah pantang tidak ikhlas apapun. Contoh, ikhlas kepada Allah itu apa? Kamu ditakdirkan bangkrut kemarin, yang sudah bangkrut kan berarti yang sudah berlalu. Kamu nggak ikhlas, mengganjal aja di hatimu, wong takdir. Yang kau salahkan siapa? Nggak berani nyalahkan Allah. Yang kau salahkan orang. Gara-gara. Karena hidupmu dengan orang. Berarti kamu punya maksud kok bisa bangkrut. Jadi ikhlas yang nomor satu dengan Allah, yang sampai utuh, nggak boleh cacat. Kalau yang kepada manusia, batasannya kamu bisa ikhlas bersih hatimu. Tapi jangan merasa kikir. Hatinya untuk ukuran. Jangan membaca di luar kepalamu, tapi di dalam dirimu. Jangan baca di luar dirimu. Yang rajin membaca dirimu itu loh. Hubunganmu dengan Tuhanmu. Ke bawah arahnya. Dengan manusia sebatas. Iya, mari. Oh, boleh bertanya. Tadi ada pertanyaan Mas Alex. Yang namanya ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu di mana? Ikhlas itu sudah sering saya jelaskan. Ini pertanyaan dari Mas Alex di tulisan tadi, ada tulisannya. Ikhlas itu bagaimana agar bisa ikhlas? Agar bisa ikhlas, enggak ada caranya. Kalau kamu sudah wis kapok urip ning donya lagi seleh kuwi jenenge ikhlas. Ikhlas kok caranya bagaimana? Ya ditanya dirinya, apa mau mati baru bisa sadar. Ikhlas alamatnya Tuhan tuh di mana toh? Alamatnya Tuhan, kalau dari versi Jawa arahnya itu ke bawah. Lembah mana? Andap asor, ikhlas legowo, lilo legowo. Legowo dengan siapa? Kau serahkan jiwa ragamu kepada Tuhanmu lewat nafasmu, lewatnya nafas, tapi yang kau rasakan perasaan ikhlasmu turun. Jalannya nafasmu, tapi yang kau rasakan jangan nafasmu. Ketika yang kau rasakan nafasmu, ketika naik, kamu merasakan naik. Rasakan turunnya niatnya untuk berserah diri. Baru lewatnya jalan nafas. Perasaannya turun. Ketika nafasnya naik, tetap turun terus. Sampai kamu merasakan. Ikhlas itu terasa ya. Makanya proses itu namanya rasa. Rasa yang dengan Tuhanmu. Bukan perasaan tenang, perasaan ikhlas. Kalau perasaan tenang, belum tentu ikhlas karena kamu punya uang. Karena kamu aman, karena kamu sehat, karena mendapatkan dunia yang banyak itu bisa tertipu kalau perasaan tenang. Karena itu. Tapi perasaan ikhlas
ikhlasmu itu loh. Perasaan ikhlas, rasa relanya dengan siapa? Ikhlas itu harus ada tempatnya. Dengan Tuhanmu. Ikhlas dengan Tuhan. Plek, diserahkan keakuanmu, dirimu, jiwamu, keselamatanmu sampai akhir hayat. Diserahkan, plek. Lah. Arahnya ke bawah. Kalau nggak bisa berarti hatimu kurang luas, kurang rela, kurang sadar. Kamu niatnya yang kurang dalam. Kejujuranmu kadang mengganjal, kamu kurang tenang. Tenang, tenang hatinya. Setelah tenang, turun. Sadar, kamu dekat atau jauh dengan Tuhan. Tenang. Terus dirasakan menunduk, rasanya aku ikhlas apakah hidupku ke Allah apa tidak. Ya jujur hidupku untuk Allah, siapa yang menyelamatkan kalau bukan Allah, siapa yang bisa memaafkan kalau bukan Allah. Terus kalau sudah paham, terus diturunkan rela, ikhlas sampai turun. Kalau nggak ada yang bimbing, kalau belum pernah dibuka nggak bisa ini. Ini teori kalau belum pernah dibuka. Kalau udah pernah dibuka ya paham. Karena pernah ada bekas keimanan, bekas tempat ikhlasmu. Itu bekas keimanan. Ditempati namanya tetap ikhlas. Dulu tempatnya di sini, waktu saya buka tempatnya di sini, terus bisa menempati. Kalau belum pernah dibuka ya nggak bisa. Makanya bingung pakai pikiran. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu saya bukakan. Nggak apa-apa. Kalau udah ketemu. Kalau belum ketemu, insya Allah niatmu yang tulus itu yang menjadikan Allah memberikan waktu untuk bisa ketemu. Yes. Ketulusan hatimu untuk niat keselamatanmu itu loh yang mempertemukan. Bukan karena keinginanmu, tapi keniatan. Niatnya yang tulus, yang ikhlas. Allah akan mempertemukan juga. Pokoknya jangan pernah khawatir. Pokok. Saya juga nggak juli Mbah No di Bekasi. Terima kasih ya Mbah No. Saya menggantikan Mbah No. Maka dari itu untuk saudaraku yang ada di Jabodetabek atau wilayah Jawa Barat, mumpung dekat dengan Gus Tubi daripada ke Kediri kan lebih jauh. Yang bertanya tadi. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Tubi. Penjelasannya manusia itu selama hidup Ya. sampai mati. Bila tidak tahu pangerannya tidak dapat rahmat selam. Pangeran, apakah akhirat nanti bisa selamat? Nah, Assalamualaikum Gus, minta penjelasannya manusia hidup di dunia ini selama hidup sampai matinya bila tidak tahu pangerannya tidak dapat rahmat selamat salam pangeran, rahmat salam dari pangeran, apakah di akhirat nanti bisa selamat? Saya kok kurang jelas, nggak jelas maksudnya. Yang tanya boleh langsung aja, jangan diketik. Moodnya dikasih hidup sama videonya biar langsung dilihat wajahnya. Ini pertanyaannya saya bantu, boleh menerjemahkan maksudnya ini kayaknya saya perlu membantu Gus ya. Oke. Yang saya tangkap tulisannya itu,
saudaraku itu harus begitu. Ketika aku nggak paham, ya itu namanya saudaraku. Kita sejajar, pajajaran, sepadan seadaran. Iya. Yang saya pahami tulisan itu, apabila seorang itu hidup di dunianya, tidak menemukan, tidak mencari dan menemukan alamat Tuhannya, maka bagaimana nanti setelah jasad berpisah, nasib dirinya, selamat apa enggak? Karena masa pencarian sudah terhenti ketika ajal sudah berpisah jasad. Sepertinya itu yang saya tangkap gitu, Gus. Oh iya. Ketika di dunia tidak bertemu dengan Tuhannya, apakah setelah mati bisa selamat? Ya bisa dong. Dengan apa? Dengan 3 perkara. Mati terputus amalnya tapi masih ada pending sampai kiamat. Siapa? Ya orang iman yang mendoakan. Lah kakek nenek saya bagaimana? Wong saya keturunannya. Siapa yang mengangkat derajat leluhur kita kalau bukan kita? Buyut saya sampai ke atas. Leluhur kamu semua sampai ke atas. Amin. Kan belum kiamat. Kalau kiamat kan sudah finish perjalanan dunia. Alam semesta itu finishnya itu ya kiamat. Alam semesta itu finishnya kiamat. Kalau belum kiamat ya masih bisa. Makanya sekarang nggak iman nggak apa-apa. Tapi kalau ada keturunanmu yang menyelamatkan. Kalau nggak ada ya rasain deh lo. Iya.